Visi misi TMI ya itu tadi. Kita ingin setiap anggota kita itu mengerti dalil dari ibadah-ibadah yang dia lakukan, sehingga ketika diserang oleh orang lain, kenapa kamu beribadah begini? Kenapa kamu kok sholatnya ngadep batu gitu kan, ngadep ke sana, ke Ka'bah gitu? Berarti kamu juga nyembah berhala, nyembah Ka'bah gitu. Ya, orang bisa jawab, saya tidak nyembah berhala, tetapi kata Allah, satrol wajhaka ilal masjidil haram. Luruskan wajahmu, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, terus yang dibicarakan lagi, sekarang Koko bergerak di mana gitu. Nah, saya sekarang bergerak di dakwah mu'alaf. Saya mendirikan sebuah komunitas namanya Komunitas Tionghoa Muslim Indonesia. Komunitas ini berawal dari komunitas Facebook. Kemudian mulai kami seriuskan, mulai kami kopdar kurang lebih 6 tahun yang lalu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat ngaji cerdas, kita berjumpa kembali untuk kesekian kalinya, dan ribuan ucapan terima kasih kami ucapkan kepada antum semua atas supportnya, like dan skip iklannya. Bahkan ada pasukan skip iklan gitu. Dukung kami selalu untuk maju, untuk bisa berdakwah di jalan Allah selalu, untuk bisa mensyiarkan Islam ini. Alhamdulillah kemarin itu saya diundang iNews di program Cahaya Hati ya, di bagian tilawahnya gitu loh. Ya alhamdulillah bisa hadir ke sana. Alhamdulillah juga disambut di sana. Kok bisa diundang di TV nasional? Ceritanya diundang di iNews itu sebenarnya atas usulan Bang Dewa. Jadi Bang Dewa, gitarisnya Gesya itu, mantan gitarisnya Gesya, yang dia juga cucu dari pendeta Hindu di Bali ya. Jadi Bang Dewa itu kemarin safari dakwah bersama kami dalam tim Jelajah Dakwah Nusantara. Nah, kami itu mengunjungi tempat-tempat musibah di mana banyak kejadian seperti longsor, banjir dan sebagainya gitu. Baik itu tanah rengkah gitu atau tanah turun gitu kan. Jadi kemarin alhamdulillah kami itu berjalan bersama Bang Dik Doang, bersama Bang Agus gitu kan. Tadinya juga Master Limbat insya Allah mau ngikut, tapi Master Limbat ada syuting. Jadi kami berjalan berempat, saya, Bang Dewa, Bang Agus Nada, Bang Dik Doang. Nah, kita menjelajah tanah Pasundan. Nah, ketika safari dakwah itu Bang Dewa menawarkan kepada saya, kok mau nggak ngisi di iNews gitu. Kebetulan produsernya sedang mencari orang untuk dijadikan bintang tamu gitu. Oh, saya bilang oke, boleh, nggak apa-apa, saya gitu kan. Rasanya bertemu dengan ustadz-ustadz di sana, bahkan artis ya, Bang Ali gitu kan. Masya Allah gitu. Kemarin juga ada Ustadz Munawir Ngacir gitu kan. Terus Ustadz Ahmad, terus Ustadz Syam gitu kan, yang ngoreksi ngaji ya. Saya itu disambut oleh mereka itu bagaikan saudara, bukan sahabat lagi. Kami pertama kali berjumpa di sana, dan sebutan mereka begitu luar biasa kepada saya, sangat akrab gitu loh, terus sangat hangat gitu, seolah-olah saya ini sudah menjadi dai nasional gitu setaraf mereka gitu, padahal saya masih dai amatiran. Masya Allah, salut luar biasa, terutama untuk Bang Ali yang notabene-nya beliau itu artis yang lagi naik daun ya. Ternyata beliau itu langsung ngupload saya di IG-nya gitu. Masya Allah, barakallah, summa barakallah. Apa yang dibicarakan di sana?
kami itu banyak berbicara tentang latar belakang kenapa saya masuk Islam. Ya, saya kasih tahu bahwasanya saya masuk Islam itu melalui jalur perdebatan dengan koko saya. Terus kata Ustadz Syam, berarti kokonya koko gitu. Iya, saya bilang. Terus saya jelaskan bahwasannya koko saya ini seorang pembanding agama sebelum masuk Islam. Dan dia menemukan konsep kesempurnaan ketuhanan itu di Islam. Dan tidak hanya konsep ketuhanan, tetapi konsep tentang ibunda yang dianggap Tuhan di agama lain itu, yaitu Bunda Maria, itu konsepnya luar biasa sempurna, lebih sempurna di Islam. Nah, konsep ini pula lah yang didebatkan dengan saya, dan saya pun tertarik dengan konsep yang sama, yaitu kesempurnaan ketauhidan dalam Islam, dan sangat logika, dan bisa diterima oleh akal, dan juga konsep pemuliaan Bunda Maria. Itu sungguh menancap di hati gitu loh, dan luar biasa seperti itu. Nah, terus yang dibicarakan lagi, sekarang Koko bergerak di mana gitu. Nah, saya sekarang bergerak di dakwah mu'alaf. Saya mendirikan sebuah komunitas namanya Komunitas Tionghoa Muslim Indonesia. Komunitas ini berawal dari komunitas Facebook. Kemudian mulai kami seriuskan, mulai kami kopdar kurang lebih 6 tahun yang lalu gitu. Pertama kopdar itu hanya 3 orang gitu. Kemudian mulai banyak, kami mulai mengadakan pengajian rutin tiap pekan. Di mana tiap pekan itu kami tekankan adalah ngajinya. Nah, untuk bagi bapak-bapaknya mu'alaf, itu kami tekankan di bacaan Al-Fatihah dan surat-surat andalan yang pendek-pendek. Jadi ketika mereka ngaji, mereka ngafalin ayat yang berbeda-beda gitu. Jadi saya tanya, kebetulan kan yang ngajar kebetulan saya, juga ada beberapa orang yang bantu saya gitu. Kalau untuk akhwatnya istri saya gitu kan. Juga ada akhwat Chinese juga yang sudah bisa ngaji. Nah, mereka bantu saya. Nah, ketika ngaji itu kami tekankan bagaimana mereka pertama itu mengenal alif-alifan dulu. Kalau sudah mengenal, oke, kita lanjut ke Iqra selanjutnya. Nah, untuk bapak-bapaknya itu bagaimana mereka bisa melantunkan, melafazkan Al-Quran, terutama surat Al-Fatihah, sebab sholat itu sahnya hanya Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya batal, mereka batal. Kalau Al-Fatihahnya salah, salah. Nah, Al-Fatihah ini diperbaiki benar-benar gitu untuk bapak-bapaknya. Kenapa? Karena mereka akan jadi imam. Apalagi dikit lagi ini Ramadan ya. Nah, gitu kan, kadang juga ngimamin di rumah, tahajudnya mungkin gitu, atau ada yang taraweh gitu. Nah, jadi dibetulkan betul gitu Al-Fatihahnya. Setelah Al-Fatihah baru ditanya, hafalan surat apa? Kulhu gitu, Al-Ikhlas, ya sudah Al-Ikhlas. Kalau Anas, ya udah Anas gitu. Kita betulkan dulu. Jadi mereka mampunya berapa dulu, itu dibetulkan dulu. Nah, lebih menekankan ke sana ketika mereka ngaji. Nah, terus saya juga di dalam TMI ini ada visi misinya. Visi misi TMI sangat sederhana, benar-benar sangat sederhana. Setiap anggota TMI itu bisa ngaji dengan betul, terutama Al-Fatihahnya. Dan setiap bapak-bapaknya mampu melafazkan Al-Fatihah dengan betul, supaya sholatnya sah. Yang kedua, ketika mereka beribadah, mereka itu tahu dalil ibadah itu. Bukan ketika ditanya, kenapa engkau itu ruku? Oh, cari ini, oh katanya. Tidak, tetapi mereka tahu di dalam Al-Quran disebutkan warka'u ma'ar roki'in gitu. Ketika ditanya, kenapa engkau nyembah batu? Kan Ka'bah itu batu. Mereka tidak bingung. Mereka tidak akan bingung ketika dibilang engkau nyembah berhala juga. Oh tidak, itu perintah dari Allah, bukan nyembah Ka'bah, tapi meluruskan wajah. Wasatrul wajhaka ilal masjidil haram, seperti itu. Nah, mereka tahu dalil. Jadi ketika mereka itu diserang tentang ibadahnya, mereka bisa menjawab, ini loh dalil saya, dan dalil saya dari Al-Quran. Dan saya tidak menerima dalil selain dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu pondasi yang kuat buat seorang muslim. Terus yang dibicarakan lagi, ada kejadian lucu gitu. Ketika regional Semarang, yaitu kebetulan ketuanya adalah Koriko. Nah, Koriko, semoga Allah memberkahi beliau gitu kan. Jadi ketika kami mulai berkembang di Semarang, Koriko bilang, kok kalau begini caranya kita lambat nih gitu. Terus gimana Koriko? Saya bilang, nah gimana kalau kita ngadain sekolah mu'alaf gitu. Aduh, sekolah mu'alaf butuh dana berapa nih kok? Ya kurang lebihnya 25 sampai 50 juta per tahun untuk 40 siswa.
itu sudah termasuk nanti mereka yang ngadain, termasuk jalan, makan di warung gitu kan. Terus nanti pengadaan hadiah gitu kalau misalnya lagi Ramadan gitu kan, atau mungkin ya bingkisan untuk mereka dan juga ustadz-ustadznya, kurang lebih 25 sampai 50. Saya bilang ke Riko, kok antum tuh ketua regional kok. Nah, kasnya ada berapa? Kalau nggak salah Riko bilang 300.000. Saya geleng-geleng kepala. Masya Allah kok, kita butuh 25 sampai 50 juta dalam setahun dan antum cuman punya 300.000 gitu. Terus gimana nih kok? Bismillah aja kata Riko. Jalan, yaudah kita launching sekolah mualaf angkatan pertama dan alhamdulillah kita kurang lebih ngabisin 30 jutaan. Sudah selesai angkatan pertama dan kita akan membuka angkatan kedua, 2 kelas sekaligus. Dan sekali lagi dananya kita tanya, kok berapa kas kita? Riko ketawa, bismillah, Allah akan membantu kita, katanya seperti itu. Nah, satu lagi, dari sekolah mualaf ini kami ini mencoba menyaring bibit-bibit dai dan daiyah di sana. Dan alhamdulillah ketika saya safari dakwah di Semarang, saya minta Riko, kok tolong mana bibit-bibit dai dan daiyah yang sudah siap. Ketika saya ceramah akan saya kasih waktu 5 sampai 10 menit atau boleh 20 menit, nggak masalah gitu loh. Mereka biar bisa minimal sharing gitu kan tentang perjalanan hidupnya gitu, menjadi mualaf gitu. Dan alhamdulillah di Semarang itu sudah ada beberapa yang bisa untuk ikutlah dalam safari dakwah, terutama ibu kita atau Ibu Natali. Alhamdulillah beliau itu sudah berani berbicara di depan jamaah gitu tanpa gugup gitu. Ya alhamdulillah mulai ada bermunculan benih-benih bibit-bibit dai dan daiyah di sana. Dan harapan kami ke depannya ini kami akan lebih banyak lagi menelurkan dai dan daiyah. Karena kenapa? Karena target kami ini minimal kita akan menelurkan 100 dai dan daiyah dari TMI. Minim ya insya Allah. Begitu ceritanya. Pertanyaan yang apa visi misi dari TMI? Visi misi TMI ya itu tadi, kita ingin setiap anggota kita itu mengerti dalil dari ibadah-ibadah yang dia lakukan, sehingga ketika diserang oleh orang lain, kenapa kamu beribadah begini, kenapa kamu kok sholatnya ngadep batu gitu kan, ngadep ke sana, ke Ka'bah gitu, berarti kamu juga nyembah berhala, nyembah Ka'bah gitu. Orang bisa jawab, saya tidak nyembah berhala, tetapi kata Allah, satrol wajhaka ilal masjidil haram, luruskan wajahmu, hadapkan wajahmu ke masjidil haram. Oh kenapa kok kamu ruku gitu? Kita tahu dalam Al-Quran itu warka'u ma'ar raki'in gitu, dan juga tahu hadis-hadis tentang sholat gitu. Jadi mereka benar-benar ibadah itu ngerti apa dalilnya gitu, ngerti bahwa mereka itu ittiba Rasul, ngikutin Rasul seperti itu. Yang kedua itu mereka itu bisa membaca Al-Quran. Dan untuk yang laki-lakinya kita akan tekankan ke pembacaan Al-Fatihah dan surat-surat pendek andalan, supaya ketika nanti mereka ngimamin di rumah minimal atau ngimamin di musola ketika imamnya nggak ada, mereka bisa ngimamin dan seluruh jamaah sholatnya adalah sah. Kan nggak lucu ketika mengimami sebuah masjid kemudian baca surat Al-Zalzalah, afwan ya, ijajul jilatil ardu jiljaha, semuanya dijejak, maka semua itu jamaahnya itu ya Allah, nggak itu bacaannya nggak sah walaupun itu sunnah gitu. Berarti kalau dia baca ijajul jilatil ardu jiljalaha, maka ketika baca Al-Fatihah, maka bukan alladzi tapi allaji, maka batallah sholatnya seluruhnya gitu. Nah ini yang kita cegah ketika anggota kita menjadi imam, baik itu di rumah atau di mushola terdekat, mereka tidak menambah dosa tapi menambah pahala gitu loh. Makanya kita perbaiki bacaannya seperti itu. Visi misinya sederhana kan gitu, dan juga menelurkan 100 dai dan daiyah dari TMI gitu, insya Allah minimal ya 100 dai dan daiyah gitu, yang mereka itu berdakwanya itu santun, mereka ramah. Ketika dikoreksi oleh Ustaz Syam, kemarin itu saya kebetulan begitu masuk di sana ada fogging gitu. Dan saya nyasar gitu kan di lantai bawah. Saya sangat alergi terhadap asap. Jadi begitu kena fogging saya udah pusing duluan. Saya udah pusing duluan gitu.
begitu masuk ke ruangan gitu kan, menunggu jadwal syuting, ya saya pikir ngajinya itu terserah kita gitu ya. Ternyata giliran surat yang jarang saya baca, yaitu surat Al-Jin. Sedangkan saya dari rumah sudah prepare, saya hafal Ar-Rahman gitu kan. Saya pikir nanti di sana ngajinya Ar-Rahman. Ternyata salah gitu. Begitu ketemu Ustadz Syam, kata Ustadz Syam, sekarang surat Al-Jin 8-13. Ya Allah, saya langsung ditegur oleh Allah gitu loh. Dan saya biasa baca Al-Quran itu pakai HP. Nah, makanya kemarin sempat ditawarkan oleh sana gitu, oleh kru, kok bacanya mau pakai Quran mana gitu. Saya bilang saya minta khot Utsmani. Akhirnya saya dikasih Quran kecil khot Utsmani. Karena kondisi saya habis kena fogging, terus lampunya LED semua, saya ternyata nggak bisa baca yang terlalu kecil gitu. Akhirnya saya minta Al-Quran lain, dikasihlah yang bukan khot Utsmani. Dan saya juga agak kesulitan gitu, karena terbiasa baca pakai khot Utsmani. Kemudian dikasih yang khot Utsmani tapi terlalu besar gitu kan Qurannya. Nah, terus ditawarkan sama krunya, kok gimana kalau misalnya pakai HP juga nggak apa-apa gitu. Oh, saya bilang kayaknya nggak ahsan ya kalau ngaji nggak pakai ini, nanti nggak pakai Quran gitu. Akhirnya pakai Quran, dan di situ Allah tegur. Ternyata saya di sana gugup. Gugup kenapa? Saya bukan gugup karena kamera, saya no problem dengan kamera. Saya masalah ini, saya sedang ngaji, disaksikan seluruh orang Indonesia dan dikoreksi oleh ahlul Quran. Karena gugupnya itu malah saya gelagapan. Nah, seperti itu. Ternyata kita itu jangan pernah menyombongkan diri bahasanya cuman ngaji gitu kok. Saya enteng ngaji udah biasa gitu kan. Saya udah biasa banyak hafal surat-surat gitu. Ternyata Allah tegur di sana. Allah kasih saya fogging hingga saya tidak konsentrasi, terus ditambah lagi ya Al-Quran khot khotnya itu khot Utsmani itu terlalu kecil gitu. Saya nggak bisa baca Quran itu karena silau gitu. Akhirnya pas malu saya gitu. Demi Allah saya malu gitu kan. Kenapa? Karena saya ngajinya bagaikan orang baru pertama ngaji. Tapi nggak apa-apa lah, ada hikmahnya juga. Jadi kalau saya bacanya itu lancar waktu itu, tidak ada kan yang dikoreksi gitu. Ternyata Allah kasih pelajaran saya, lo jangan sombong lah ya gitu. Coba lebih tawadhu gitu. Mungkin itu yang Allah akan tegur ke saya, dan ternyata Allah kasih pelajaran dengan salahnya saya baca, bahkan yang sebenarnya harusnya tidak salah, ada saya baca huruf itu terbalik gitu loh. Jadi benar-benar di sana Allah kasih pelajaran bahwasanya nih, kamu jangan ngentengin sesuatu yang sudah kamu kuasai gitu. Kalau Allah mau ngambil itu, Allah mau bikin kamu gelagap tuh gampang gitu. Kasih aja fogging, selesai gitu kan. Udah selesai gitu. Ya alhamdulillah jadinya banyak yang dikoreksi oleh Ustadz Syam, dan luar biasa bacaan Ustadz Syam bagus, bacaan Bang Ali bagus gitu kan. Ya saya masih jauh lah dari mereka gitu. Saya masih jauh, saya ngaku saya masih jauh dari mereka gitu loh. Ini teguran juga buat saya, kedepannya saya harus punya Al-Quran Mushaf. Jadi nggak cuma ngaji di HP ini saja gitu. Kalau ngaji di HP ini sangat jelas kan, huruf-hurufnya juga jelas gitu. Contohnya kita kasih tahu ya. Jadi kalau saya selalu bawa kan, selalu bawa Al-Quran. Selalu ada aplikasi Al-Quran di HP saya. Kalau ini kan gampang jelas gitu kan, kita bacanya gampang gitu. Tapi kalau misalnya di mushaf, begitu pencahayaannya tidak sesuai dengan mata kita atau kita lagi lelah, biasanya agak susah gitu. Makanya wahai kawan-kawan, jangan terlena dengan kecanggihan teknologi. Usahakan di rumah itu satu orang punya satu mushaf. Dan insya Allah saya berniat dari kemarin, saya harus kembali lagi mencari mushaf saya yang saya pensiunkan gitu. Insya Allah nanti saya pakai lagi mushaf itu, dan khotnya khot Utsmani yang saya pakai. Baik sahabat ngaji cerdas, mungkin banyak pelajaran yang bisa saya ambil ketika saya diundang di iNews, yaitu pertama bahwasanya ketika kita disatukan oleh iman Islam, Masya Allah, jabatan, keartisan, kengetopan itu, ustadz yang senior dengan junior itu tidak ada. Yang ada di sana kehangatan, sungguh luar biasa.
dan di sana saya diperlakukan luar biasa dengan sangat sopan dan sangat akrab. Kedua, kita jangan pernah sombong terhadap apa yang telah kita kuasai. Oh, saya sudah mahir, oh saya sudah ini. Karena sangat mudah bagi Allah untuk mencabut itu. Walaupun cuman alhamdulillah cuman dicabut sebentar gitu kan ya. Tapi ingat, jangan pernah terdetik kesombongan dalam hati kita. Jangan pernah terdetik jumawa, ah ini enteng, ah ini udah biasa. Tetapi cobalah persiapkan. Setiap kita mau menghadapi sesuatu, maka persiapkanlah. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu secara dadakan, kita akan siap. Jadi tetap bersiap siagalah kalian dalam segala hal. Mari kita bersama pelajari Islam, kita nikmati kenikmatan hidup dalam Islam. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Dukung dakwah Ngaji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma, menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya.